Halo, selamat pagi anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Ibadah hari ini, Sabtu 17 Oktober 2020, yang akan dibawakan oleh Bapak Joko. Anak-anak, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah. Berkati kami, buka hati dan pikiran kami, agar kami bisa menangkap, menerima, memahami dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita bersama-sama menyanyikan satu lagu, Rukun Cinta. Satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Anak-anak, untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, bacaan diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 11. Bunyinya sebagai berikut. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, judul renungan pada pagi hari ini adalah akur dengan orang lain. Anak-anak pasti senang untuk bermain. Nah, permainan apa yang anak-anak senangi? Mesti banyak sekali. Nah, di sini juga sama. Ada satu cerita, yaitu anak suka bermain bola. Nah, anak-anak bermain bola itu tidak hanya pada kelompok yang kecil, tetapi kelompok yang besar. Seperti sepak bola, itu jumlah pemainnya banyak. Nah, tidak hanya sepak bola anak-anak, tetapi juga misalnya lempar tangkap bola. Itu juga permainan yang menyenangkan. Tidak hanya itu, mungkin gobek sodor atau mungkin jamuran dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melihat sedikit tentang bermain. Mestinya anak-anak suka ya kalau bermain bersama dengan teman-teman. Anak-anak sangat merindukan untuk bisa bermain dengan teman-teman. Seperti ketika kita berada di sekolah. Karena saat ini masa pandemi, anak-anak harus belajar di rumah, dari rumah, maka ya mestinya anak-anak rindu atau kangen dengan teman-teman di kelasnya. Tidak apa-apa anak-anak, masih ada kesempatan. Untuk itu anak-anak, coba mari kita melihat. Anak-anak, ketika kita bermain, mestinya
kita itu punya tujuan agar hati kita senang. Nah, kalau ketika bermain hati kita tidak senang, waduh, kita kecewa, kita tidak jadi senang. Oleh karena itu, usahakan ketika bermain kita senang. Bagaimana ya cara supaya kita bisa membuat orang lain senang? Banyak tip atau cara yang ada. Nah, di sini anak-anak ada beberapa cara yang membuat orang lain juga ikut senang. Contohnya yaitu jika kita sedang bermain bersama dengan teman-teman kita, misalnya bermain bola, beri dia kesempatan untuk memainkan bola. Jangan sampai kita egois. Bola hanya kita yang pegang. Itu kurang baik. Beri kesempatan teman lain untuk bermain. Berikut, bergantian memilih permainan yang ada. Misalnya kamu bermain boneka ataupun bermain yang lain, beri kesempatan temannya untuk memainkan boneka itu supaya hatinya juga senang. Nah, anak-anak, jika kita sedang menonton TV di rumah saat ini, mungkin kita juga kepingin menguasai channel apa yang disukai. Nah, anak-anak ketika sedang menonton televisi, usahakan semua orang anggota keluarga bisa duduk dengan nyaman. Jangan sampai kita itu egois. Wah, ini bantal saya yang saya sukai, ini saya dekap sendiri. Bahkan ruangannya juga kita kuasai sendiri. Jangan seperti itu. Lebih baik kita berusaha untuk orang lain juga senang. Nah, anak-anak mestinya juga banyak sekali hal-hal kecil yang bisa anak-anak lakukan untuk bisa membuat orang lain menjadi senang. Ketika anak-anak yang lain akan ingin bermain dengan kita, ya kita ajak. Jangan sampai, oh kamu kulitnya berbeda dengan kami, rambutmu keriting, tidak usah bermain dengan kami, kamu anak bodoh, jangan bermain dengan kami. Tidak boleh seperti itu. Ya, kita harus betul-betul sama untuk mengajak dia bermain, tidak boleh egois. Anak-anak, mungkin tidak hanya itu. Ketika kita bermain, ya usahakan kita itu rukun. Tidak ada yang berkelahi. Karena kalau berkelahi bisa menimbulkan permusuhan, perpecahan. Nah, anak-anak, yang jelas adalah usahakan kita bisa senang. Ya, kalau kita mengingat ketika masih belajar di sekolah, kalau saya melihat itu anak-anak aja bermain gobek sodor, itu sungguh riang, senang sekali memberi kesempatan temannya untuk bermain, kejar-kejaran, bentengan, dan lain sebagainya. Itu yang diharapkan atau yang kita harapkan, yaitu usahakan dalam hal kecil kita bisa membuat orang lain menjadi senang. Nah, mari anak-anak, coba sekarang kita mengerti atau mengenal hal-hal kecil yang biasanya ada di tempat kita. Mari kita mencoba untuk berbicara mengenai hal-hal kecil itu. Yang pertama, coba ingat, siapakah teman-teman yang anak-anak sukai ketika bermain? Pasti anak-anak sudah tahu. Lalu siapakah anak-anak yang tidak disukai ketika bermain? Anak-anak pasti ingat. Ya. Pernahkah ada teman kita yang suka mengganggu ketika bermain? Anak-anak pasti ingat. Mungkin perasaan kita ketika bermain bagaimana? Nah, itu hal yang ada. Anak-anak, mari ya, kita bersama-sama untuk bisa yaitu mengajak
rukun, mengajak orang lain menjadi senang. Demikian anak-anak firman Tuhan yang bisa Pak Joko berikan. Inti renungannya yaitu bahwa Tuhan ada dalam hal-hal kecil untuk anak-anak. Oleh karena itu, mari kita berusaha memperhatikan hal-hal yang kecil. Demikian anak-anak firman Tuhan yang bisa Pak Joko berikan. Semoga anak-anak bisa menangkap, menerima, lalu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, mari sekarang kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagai lagu pengiring persembahan, yaitu judulnya Beri Syukur. Mari kita menyanyikan Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Anak-anak, mari kita berdoa. Kita akan berdoa syafaat. Untuk itu, lipat tangan, tutup mata, berdoa mulai. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah menyertai kami sehingga kami bisa menerima firman-Mu ini dengan baik. Biarlah firman-Mu ini bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kami bisa akur dengan teman-teman kami sehingga damai sejahtera ada pada kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk sekolahan kami. Berkati ya Bapa semua program-program yang ada agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun saat ini masih masa pandemi, tetapi kami tetap percaya kepada Engkau sebagai juru selamat dan pelindung kami, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik. Berkati yayasan kami, baik itu pengurus yayasan, baik itu para guru, baik itu karyawan, baik itu orang tua murid maupun murid yang ada, kiranya Engkau menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, demikian firman Tuhan yang ada. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita semua. Salam sehat untuk semuanya. Oke.